rekan, selamat datang di Coffee Summary. Udah siap kan untuk konten seru lainnya? Let's summarize. Bayangkan, negara kita ini seperti sebuah rumah besar. Untuk masuk ke rumah ini, setiap tamu harus melewati pintu utama yang dijaga ketat. Penjaga gerbang di pintu itu tidak hanya sekadar membuka dan menutup pintu, tetapi juga memiliki aturan yang jelas tentang siapa yang boleh masuk, untuk tujuan apa, dan berapa lama mereka boleh tinggal. Aturan yang digunakan oleh si penjaga gerbang ini tidak dibuat begitu saja. Aturan itu berevolusi dari waktu ke waktu. Dulu, mungkin pintu rumah ini pernah terbuka lebar untuk siapa saja demi keuntungan si pemilik rumah sebelumnya, masa kolonial Belanda. Namun setelah pemilik sah mengambil alih, aturan diubah total. Hanya tamu yang membawa manfaat dan tidak berniat jahat yang diizinkan masuk. Masa pasca kemerdekaan. Kini, aturannya semakin canggih. Selain memastikan keamanan, si penjaga gerbang juga harus bersikap ramah, menghormati hak setiap tamu, dan bahkan bisa menarik tamu-tamu hebat untuk memajukan seisi rumah. Masa pasca reformasi. Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri bagaimana hukum keimigrasian dari, pertama, perkembangan hukum keimigrasian lintas era yang dibentuk oleh sejarah panjang rumah ini. Dan kedua, kedudukan hukum keimigrasian Indonesia yang akan melihat bahwa tugasnya tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan aturan tata tertib seluruh rumah, hukum tata negara, prosedur administrasi internal, hukum administrasi negara, hingga sanksi bagi tamu yang melanggar, hukum pidana. Oke, udah siap? Mulai fokus ya, ayo kita mulai. Bagian 1, Sejarah dan Kedudukan Hukum Keimigrasian. Bagian 1 secara komprehensif meletakkan landasan bahwa untuk memahami hukum keimigrasian kontemporer, penelusuran jejak sejarahnya adalah sebuah keniscayaan. Sejarah tidak dipandang sebagai sekedar catatan masa lalu, melainkan sebagai cermin dari evolusi peradaban yang membentuk kaidah-kaidah hukum yang berlaku saat ini. Mempelajari sejarah hukum bertujuan untuk memahami proses, arah, dan tujuan di balik setiap regulasi. Manfaatnya pun sangat strategis, mulai dari menjadi ilmu bantu dalam penemuan hukum, rechtfinding, saat menghadapi kekosongan undang-undang, hingga kemampuan menyusun kebijakan hukum atau legal policy yang adaptif terhadap tantangan globalisasi demi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan peradaban. Pada bagian 1 ini terdapat 2 pembahasan, yakni yang pertama, perkembangan hukum keimigrasian lintas era, yang kedua, kedudukan hukum keimigrasian Indonesia. Perkembangan hukum keimigrasian lintas era. Perjalanan hukum keimigrasian dapat ditelusuri secara kronologis menggunakan lensa politik hukum untuk menganalisis bagaimana kebijakan dasar keimigrasian berubah seiring dengan rezim kekuasaan yang berlaku. Pada masa Kerajaan Nusantara, migrasi awal dan interaksi asing. Pada era ini, hukum keimigrasian belum berbentuk peraturan tertulis, melainkan berupa peristiwa dan fakta sosial tentang perpindahan penduduk. Bukti migrasi sudah ada sejak masa prasejarah. Catatan dari agamawan seperti Fa Hien, abad ke-4, dan I Ching, abad ke-7, menunjukkan adanya interaksi dengan dunia luar. Bukti arkeologis seperti prasasti Wurudukidul di Jawa kuno, yang menunjukkan adanya kesadaran akan status pribumi dan non-pribumi. Semacam akta yang diberikan kepada seorang penduduk desa Wurudukidul bernama Sang Danadi. Semula, ia dituduh termasuk golongan orang asing, warga Kilalan. Setelah dilakukan penelitian sampai ke kakek, nenek, dan buyutnya, ternyata diputuskan bahwa semuanya adalah penduduk asli dan bukan orang asing, WK Kilalan. Oleh karena itu, pejabat kerajaan mengeluarkan akta penegasannya. Di masa Kerajaan Majapahit, eksistensi jabatan yaitu Patih Amancanegara, urusan luar negeri, dan politik luar negeri Mitreka Satata, persahabatan dengan dasar persamaan derajat, menunjukkan adanya hubungan internasional yang terstruktur, seperti Menteri Luar Negeri dan keanggotaan dalam ASEAN atau PBB, yang sangat mungkin mencakup penyaturan lalu lintas orang. 2. Masa kolonial Belanda, politik pintu terbuka. Era ini menandai dimulainya regulasi formal keimigrasian dengan diterapkannya politik pintu terbuka atau open door politik.
Kebijakan ini dirancang untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi modal asing dan tenaga kerja murah masuk ke Hindia Belanda demi melanggengkan eksploitasi ekonomi kolonial. Regulasi formal yang menjadi cikal bakal hukum keimigrasian modern adalah 1. Toelatingsbesluit atau TB atau Keputusan Izin Masuk, sekarang Undang-Undang Keimigrasian, Keputusan Raja Belanda tahun 1912 yang dibuat di Belanda, yang mengatur izin masuk. Jika TB adalah undang-undangnya, maka Stadsblad 1916 merupakan lembaran negaranya yang umumnya terdapat pada bagian akhir undang-undang. TB merupakan tanggal lahirnya undang-undang, sedangkan Stadsblad merupakan pemberlakuannya. Terdapat jarak 4 tahun dikarenakan kondisi geografis Belanda-Indonesia jauh pengirimannya, lama persiapan aturan pelaksanaan, prioritas agenda politik lainnya, ledakan gerakan nasionalis di dalam negeri, Sarekat Islam 1912, dan pecarnya perang global yang mengancam keamanan dan stabilitas ekonomi koloni, Perang Dunia I 1914. Tujuannya, open door policy adalah memberikan kemudahan seluas-luasnya bagi orang asing, terutama dari Eropa dan Timur asing untuk masuk dan menetap di Hindia Belanda, guna mendukung masuknya modal asing dan ketersediaan tenaga kerja murah. Paradoksal dari selektif polisi, sekilas mirip tapi perbedaannya dari adanya unsur kedaulatan negara. Pasal 9 TB. Pasal ini menyatakan bahwa seorang asing yang kedapatan berada di wilayah Hindia Belanda tanpa memiliki kartu izin masuk yang sah, masih diberikan kemungkinan untuk memperolehnya setelah berada di dalam wilayah. Ketentuan ini pada dasarnya melegalkan orang yang masuk tanpa melalui prosedur yang benar dan mendorong bertambahnya pendatang asing untuk bekerja, yang pada akhirnya menguntungkan para pemilik modal asing karena harga tenaga kerja menjadi semakin murah. 2. Toelatingsordonnansie atau TO atau Ordansi Izin Masuk. Analogi sekarang peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang lebih prosedural dan teknis untuk melengkapi Toelatingsbesluit. 3. Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi atau Imigrasi Komisi, sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi, namun hanya sebatas urusan kedatangan atau keberangkatan. Komisi Imigrasi ini dibentuk pada 1913 untuk mengurus pendaratan, pemberangkatan, dan deportasi, tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan izin. Pekerjaan teknis administratif seperti pemberian kartu izin masuk atau KIM dan perpanjangannya justru dilakukan oleh pejabat lain, yaitu Hof van Plaatselijke Bestuur atau kepala pemerintahan setempat. Lalu apakah dalam pemeriksaan orang yang masuk atau keluar pemeriksaan dilakukan hanya oleh imigrasi saja? Bukankah orang yang masuk atau keluar membawa barang dan juga harus memperhatikan aspek kesehatan orang yang masuk atau keluar? Jawabannya, pada era ini secara struktur fungsi Custom Immigration Quarantine atau secara struktur berada di komisi atau dinas yang berbeda, seperti Komisi Imigrasi, untuk keluar masuk barang, pemeriksaan bea cukai dilakukan oleh de Dienst der In-Out-Voorrechten en Accijnzen atau Dinas Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai, dan untuk keluar masuk atau barang pemeriksaan karantina dilakukan oleh de Dienst der Volksgezondheid atau Dinas Kesehatan Rakyat untuk pencegahan penyakit menular oleh manusia, dan Departemen van Landbouwgene atau Departemen Pertanian untuk pencegahan pama atau penyakit dari hewan dan tumbuhan. Dari penjelasan sebelumnya inilah yang jadi cikal bakal struktur mengapa imigrasi, bea cukai dan karantina saat ini berada di kementerian yang berbeda, di mana imigrasi di bawah Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, bea cukai di bawah Kementerian Keuangan, dan karantina di bawah Kementerian Kesehatan. 3. Masa pasca kemerdekaan, kebijakan saringan atau selective policy. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengubah total paradigmanya menjadi kebijakan saringan atau selective policy. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi kepentingan nasional dan tidak membahayakan kedaulatan negara yang diizinkan masuk. Periode ini ditandai dengan lahirnya beberapa undang-undang darurat untuk menggantikan peraturan kolonial, seperti Undang-Undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950 tentang Surat Perjalanan RI dan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8/1955 bahwa negara kita tidak lagi menjalankan kebijakan politik pintu terbuka atau open door politik terhadap pendatang orang asing itu, akan tetapi politik saringan atau selektif politik. Berikutnya adalah ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
Meskipun secara implisit, namun konsep selective policy sudah mulai didefinisikan dengan menekankan aspek keamanan. Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban yang dapat masuk ke wilayah Indonesia. 4. Masa pasca reformasi, keseimbangan keamanan, dan HAM. Era reformasi mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang memperkenalkan paradigma baru, yaitu kebijakan selektif yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Pembaruan penting dalam undang-undang ini antara lain: 1. Penguatan paradigma HAM. Dinamika hukum era ini tercermin dalam uji materi terhadap Pasal 97 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 oleh Yusril Ihza Mahendra, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "dan setiap kali dapat diperpanjang" terkait masa pencegahan keluar negeri bertentangan dengan Undang-Undang 1945 karena menciptakan ketidakpastian hukum. Amandemen Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, menambahkan dan memperkuat paradigma HAM. Pengaturan batas waktu detensi, frasa "setiap kali", dihapuskan dalam ketentuan pencegahan dan penangkalan. 2. Keamanan yang ditingkatkan, misalnya peningkatan kapasitas penegakan hukum, senjata api, penangkalan seumur hidup, kolaborasi pengawasan keimigrasian dengan Kepolisian Republik Indonesia. 3. Peningkatan dari fasilitator menjadi akselerator ekonomi dengan menarik talenta global dan kemandirian finansial, misalnya pendanaan alternatif di luar APBN dengan swasta. Terdapat hal yang perlu menjadi perhatian. Jangan sampai demi akselerator ekonomi, prosperity approach, tapi justru menimbulkan masalah keamanan, security approach. Maka dari itu, peran pejabat imigrasi merupakan hal yang substansial untuk dapat menyeimbangkan kedua kepentingan antara prosperity dan security, sehingga mampu mewujudkan selective policy, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keimigrasian. Kedudukan hukum keimigrasian dalam sistem hukum Indonesia. Hukum keimigrasian tidak berdiri sendiri, melainkan beririsan erat dengan berbagai cabang utama dalam sistem hukum Indonesia. Berikut adalah rincian persinggungannya beserta pasal-pasal konkret yang menjadi landasannya. A. Perspektif Hukum Tata Negara (HTN). Bayangkan hukum tata negara, khususnya UUD 1945, itu seperti akta pendirian sebuah rumah. Di dalamnya tertulis prinsip paling dasar, siapa saja yang diakui sebagai penghuni rumah itu. Nah, hukum keimigrasian adalah buku peraturan tamu yang dibuat berdasarkan akta tersebut. Buku ini menjelaskan secara rinci aturan main bagi tamu, orang asing yang ingin tinggal di rumah itu, seperti bagaimana cara mendapatkan izin menginap dan untuk berapa lama. Keterkaitan hukum keimigrasian dengan HTN sangat fundamental karena menyangkut elemen inti sebuah negara, penduduk, wilayah, dan kedaulatan. Implementasi konstitusi. Hukum keimigrasian adalah bentuk implementasi langsung dari amanat konstitusi. Hal ini merujuk pada pasal 26 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Di mana selanjutnya aturan mengenai orang asing mana yang boleh bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Pengaturan status tinggal WNA. Undang-Undang Keimigrasian mengatur status WNA yang merupakan subjek dalam HTN, seperti dalam pasal 54 ayat 1 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur bahwa izin tinggal tetap dapat diberikan secara langsung kepada C. Suami, istri, dan atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap. D. Orang asing ex-warga negara Indonesia dan ex-subjek anak berkeluarganegaraan ganda Republik Indonesia. Pada akhirnya, hubungan antara hukum tata negara (HTN) dan hukum keimigrasian dapat diibaratkan seperti pondasi sebuah gedung (HTN) dengan pintu gerbang utamanya, hukum keimigrasian. Pondasi menetapkan siapa pemilik dan apa batas tanah gedung itu, kedaulatan, dan penduduk.
Sementara itu, pintu gerbang adalah wujud nyata dari kedaulatan itu. Ia secara aktif menyaring siapa saja yang boleh masuk dan keluar, memastikan hanya mereka yang sesuai dengan aturan dasar pemilik yang diizinkan tinggal di dalamnya. B. Perspektif Hukum Administrasi Negara atau HAN. Bayangkan hukum administrasi negara atau HAN itu seperti sistem operasi atau OS di sebuah ponsel. OS ini adalah aturan induk yang menentukan cara kerja dasar semua aplikasi. Nah, hukum keimigrasian adalah salah satu aplikasi penting yang berjalan di atas OS tersebut. Aplikasi ini memiliki fungsi spesifik, seperti menerima panggilan, yaitu memberikan visa, mengizinkan akses data, memberi izin tinggal, atau memblokir nomor, melakukan deportasi. Aplikasi imigrasi ini tidak bisa berjalan semaunya. Ia harus patuh pada aturan dasar yang ditetapkan oleh sistem operasinya agar dapat melayani publik dengan baik. Secara substansi, hukum keimigrasian adalah bagian dari hukum administrasi khusus atau Bijzondere Administratif Recht. Ini karena fungsi keimigrasian adalah cerminan dari negara dalam keadaan bergerak atau Staat in Beweging, di mana pemerintah secara aktif menjalankan fungsinya sebagai bestuursalgengen, pemerintahan, dan public dienst, pelayanan publik. Contoh konkret dari tindakan administrasi ini adalah kewenangan pejabat imigrasi untuk menerbitkan visa, memberikan izin tinggal, atau melakukan pendeportasian. Tindakan administratif keimigrasian karena sifatnya administratif, maka terdapat rujukan induk dari hukum administrasi ini, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, misalnya Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB, dan diskresi. Pada akhirnya, hubungan kedua ini bisa diibaratkan seperti seorang manajer restoran atau HAN dan seorang koki atau hukum keimigrasian. Sang manajer menetapkan semua aturan dasar dapur, mulai dari standar kebersihan, cara melayani pelanggan, hingga resep induk, seperti dalam UU Administrasi Pemerintahan. Sementara itu, koki adalah eksekutor di dapur pemerintahan yang bergerak aktif, atau Staat in Beweging. Ia menggunakan keahlian khususnya untuk memasak berbagai menu seperti visa dan izin tinggal. Meskipun koki memiliki kebebasan untuk berkreasi atau diskresi, setiap hidangan yang disajikan harus selalu mengikuti standar dan resep induk dari sang manajer untuk memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga. C. Perspektif hukum pidana. Bayangkan hukum keimigrasian itu seperti peraturan di sebuah gerbang perbatasan. Pada dasarnya, ia mengatur cara masuk dan keluar yang tertib. Namun jika ada yang nekat melompat pagar atau menerobos masuk tanpa izin, maka ini bukan lagi sekedar pelanggaran biasa. Disinilah hukum pidana berperan sebagai pagar listrik di atas pagar tersebut. Ia memberikan sanksi yang tegas untuk memastikan tidak ada yang berani melanggar dan menugaskan penjaga khusus PPNS Imigrasi yang punya wewenang untuk menangkap para pelanggar. Hubungan dengan hukum pidana terjadi ketika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma keimigrasian. Selain itu terdapat lex specialis derogat generalis atau hukum yang khusus lebih didahulukan daripada yang umum, dan pengenaan sanksi pidana yang dikenakan kepada WNI atau orang asing, maka rujukan utamanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1981, yang selanjutnya secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Keimigrasian. Pada hakikatnya, hukum pidana memberikan sanksi untuk menjamin kepatuhan dan penjeraan atau deterrence. Contoh tindak pidana. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dipidana bla bla bla. Pasal 114 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memberikan sanksi pidana kepada penanggung jawab alat angkut yang melanggar aturan. Kewenangan penyidikan. Kewenangan penegakan hukum pidana ini juga dilekatkan pada pejabat imigrasi merujuk pada Pasal 105 Undang-Undang Keimigrasian yang memberikan wewenang kepada pejabat imigrasi tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS imigrasi. Pasal 106 Undang-Undang Keimigrasian yang merinci kewenangan PPNS tersebut, seperti F. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian. Pada akhirnya, hubungan keduanya dapat diibaratkan seperti sebuah pertandingan sepak bola. Hukum keimigrasian adalah aturan mainnya, bagaimana cara pemain masuk lapangan, berapa lama boleh bermain, dan seterusnya.
Namun agar permainan berjalan adil dan tertib, dibutuhkan seorang wasit atau hukum pidana yang memegang kartu kuning dan kartu merah atau sanksi pidana. Wasit ini, dalam hal ini PPNS Imigrasi, memiliki kewenangan khusus untuk menghentikan permainan, memeriksa pelanggaran, bahkan mengeluarkan pemain dari lapangan demi menjaga integritas seluruh pertandingan. D. Perspektif hukum internasional. Bayangkan komunitas internasional itu seperti sebuah kompleks perumahan global di mana setiap negara adalah satu rumah. Untuk menjaga keamanan bersama, para penghuni kompleks membuat aturan keamanan yang disepakati, misalnya untuk memberantas penculikan dan perampokan. Ketika Indonesia ikut menandatangani aturan ini, ratifikasi, maka kita wajib menerapkan aturan tersebut di rumah kita. Oleh karena itu, petugas keamanan rumah kita, imigrasi, diberi tugas tambahan untuk lebih waspada terhadap kejahatan seperti perdagangan orang dan penyeludupan manusia sesuai kesepakatan bersama di tingkat kompleks. Keimigrasian adalah urusan lintas batas negara sehingga terkait erat dengan hukum internasional. Adopsi konvensi internasional, Konvensi PBB melawan kejahatan transnasional yang terorganisasi, 2000. Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Ratifikasi ini mewajibkan Indonesia untuk mengadopsi isi konvensi, menjadikan peran imigrasi semakin penting dalam memberantas kejahatan seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Pada akhirnya, hubungan hukum keimigrasian dengan hukum internasional bisa diibaratkan seperti posisi seorang pemain biola, Indonesia, dalam sebuah orkestra besar, komunitas internasional. Pemain biola ini berdaulat atas instrumennya, namun agar tercipta harmoni global, ia harus memainkan nada yang sama seperti yang tertulis di partitur musik bersama, konvensi internasional yang telah diratifikasi. Dalam memberantas kejahatan transnasional, partitur itu mewajibkan imigrasi kita untuk memainkan peran spesifik, memastikan suara Indonesia selaras dengan upaya bersama seluruh orkestra untuk menjaga keamanan global. Kesimpulan 1. Perkembangan hukum keimigrasian lintas era. Kesimpulannya, kebijakan hukum keimigrasian Indonesia telah mengalami evolusi paradigma yang fundamental seiring dengan perubahan rezim politik, yaitu masa kerajaan dimulai dari pengaturan informal berbasis fakta sosial dan kesadaran awal akan status pribumi dan asing. Masa kolonial Belanda berubah menjadi kebijakan eksploitatif melalui politik pintu terbuka atau open door politik untuk kepentingan ekonomi penjajah. Masa pasca kemerdekaan beralih total ke kebijakan saringan atau selective policy yang berfokus pada kedaulatan dan keamanan nasional. Masa pasca reformasi berkembang menjadi paradigma modern yang menyeimbangkan keamanan, hak asasi manusia, HAM, peran sebagai akselerator ekonomi, dan kemandirian finansial. 2. Kedudukan hukum keimigrasian. Kesimpulannya, hukum keimigrasian memiliki kedudukan yang unik dan tidak terisolasi dalam sistem hukum Indonesia. Ia bersifat multidisiplin, beririsan erat dan saling mempengaruhi dengan hukum tata negara terkait kedaulatan, status penduduk dan kewarganegaraan, implementasi pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum administrasi negara sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pemerintahan yang aktif atau Staatsinbewerking, hukum pidana dalam hal penegakan hukum melalui sanksi dan kewenangan penyidikan oleh PPNS Imigrasi, hukum internasional terkait hubungan lintas batas negara, dan kewajiban yang timbul dari ratifikasi konvensi internasional. Setelah menelusuri seluk-beluk hukum keimigrasian, kita dapat melihatnya bukan sebagai satu disiplin ilmu yang terisolasi, melainkan seperti seorang dokter spesialis jantung di sebuah rumah sakit besar yang bernama Sistem Hukum Indonesia. Dokter jantung ini, hukum keimigrasian, memiliki tugas yang sangat spesifik, yaitu memastikan jantung negara, yaitu lalu lintas manusia di perbatasan, berdetak dengan sehat dan aman. Namun dalam praktiknya, ia tidak bisa bekerja sendirian. Untuk memahami hak dan kewajiban dasar setiap pasien, penduduk, ia harus merujuk pada konstitusi rumah sakit dan hak-hak dasar pasien, yaitu hukum tata negara. Setiap tindakannya, mulai dari memberikan resep, visa, hingga memutuskan rawat inap, izin tinggal, harus mengikuti prosedur dan etika administrasi rumah sakit yang berlaku, atau hukum administrasi negara. Jika ada pasien yang sengaja melanggar aturan dan membahayakan seisi rumah sakit, dokter jantung ini memiliki kewenangan khusus untuk memberikan sanksi tegas sesuai dengan Kitab Hukum Pidana Rumah Sakit atau Hukum Pidana. Terlebih lagi,
ia harus selalu mengikuti perkembangan protokol medis global dan bekerja sama dengan dokter dari rumah sakit lain di seluruh dunia untuk menangani penyakit lintas batas atau hukum internasional. Pada akhirnya, hukum keimigrasian adalah spesialis yang multidisiplin. Ia berdiri di garda terdepan kedaulatan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada harmoni dan sinergi dengan seluruh spesialis lain yang menjaga kesehatan tubuh negara Indonesia. Halo rekan, nggak terasa ya udah mau selesai. So iya, tonton terus ya kelanjutan konten seru lainnya di channel kita. Ah.